Halo semuanya, selamat datang di Sun Smoker, channel kesayangan bapak-bapak angkringan yang gak tahu kalau lu cinta Luna itu mas-mas berkodam. Waduh. Oke deh, halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Ya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semoga yang baik-baik deh buat kalian, amin. Dan tentunya kali ini gue bakal nemenin kalian lagi dengan sebuah film yang berlatar belakangkan kerajaan-kerajaan tapi digabung dengan wabah cuy. Dan film ini berjudul The Lady Shogun. Film ini menceritakan tentang, jadi pada tahun 1716 epidemi misterius menyerang laki-laki di negara Jepang coy, yang menyebabkan 80% laki-laki meninggal dan membuat peran gender di Jepang menjadi terbalik coy. Perempuan menjadi anggota masyarakat yang dominan dan laki-laki diusahakan untuk menghasilkan anak. Wajir. Oke deh, daripada penasaran mending kita langsung mulai aja dan intro. Film diawali dengan memperlihatkan era dinasti fiksi Jepang yang disebut Shotoku. Pada tahun 1716, sebuah epidemi berbahaya bernama cacar wajah merah menyebar ke seluruh negeri. Anehnya, penyakit ini hanya menyerang 8 dari 10 populasi laki-laki dan yang menjadi korban wabah akhirnya meninggal. Seiring berjalannya waktu, populasi pria menurun dengan sangat drastis dan mengkhawatirkan. Dan pada akhir wabah, populasi pria menjadi 1/4 dari populasi wanita, yang menyebabkan perubahan drastis dalam struktur hierarki masyarakat. Posisi politik dan ekonomi yang dipegang laki-laki sebelumnya digantikan oleh perempuan. Apalagi buruh yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya juga perempuan. Sedangkan pria dianggap sebagai harta yang layak dilindungi dan dipelihara dan juga diperebutkan. Tugas mereka hanya berpenampilan cantik dan menjual bibit-bibit kepada para wanita yang menginginkan anak. Menikah dengan seorang pria telah menjadi kemewahan terbesar bagi negara Jepang karena mereka sangat langka dan hanya putri orang kaya yang mampu menikah. Beberapa pria juga bekerja di tempat-tempat open OB untuk melanjutkan hidup mereka dan mendapatkan uang. Waduh. Dan dalam keadaan masyarakat yang sudah berubah seperti itu, ada sebuah keluarga menengah bernama keluarga Mizuno. Mereka melahirkan seorang putra berusia 19 tahun yang bernama Unoshin. Dia tak seperti pria-pria yang hanya tertarik pada riasan dan gaun, tetapi Unoshin adalah seorang samurai yang telah melatih seluruh hidupnya dan merupakan pejuang yang hebat. Meskipun keluarga mereka menderita secara finansial, ibu Unoshin gak pernah mengizinkannya untuk masuk ke dunia open OB. Walaupun begitu, Unoshin sangat berterima kasih pada ibunya yang sangat mencintainya dan perhatian padanya. Tapi kadang-kadang dia menghabiskan malam dengan wanita yang lebih tua yang sangat membutuhkan bayi. Dia melakukan itu hanya sebagai bantuan kepada mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai karena cacar tersebut. Bahkan karena kebaikan hati Unoshin, dia menahan diri untuk tidak menerima uang dari mereka. Rumah Mizuno selalu dipenuhi oleh wanita yang meminta Unoshin untuk menikah. Dia bukan hanya seorang pejuang yang hebat, tapi sangat tampan dan baik. Namun dia menolak lamaran semua orang karena dia tahu mereka hanya menginginkannya karena ketampanan luarnya. Unoshin juga jatuh cinta dengan teman masa kecilnya yang bernama Onobu, di mana mereka selalu menyukai satu sama lain. Tetapi dia tidak pernah punya nyali untuk mengaku karena Onobu memiliki keluarga kaya, karena perbedaan antara status sosial dan keuangan mereka. Unoshin mencoba menjaga jarak darinya tetapi tidak pernah berhasil. Ketika kondisi keuangan keluarga Onobu memburuk, Unoshin pun memutuskan untuk meminjamkannya ke Oku, yang merupakan istana tempat para laki-laki pelamar ratu tinggal. Mereka dilatih untuk menjadi cantik, agar suatu hari mereka dapat menarik perhatian ratu yang dikenal sebagai Lady Shogun. Anggota Oku dibayar dalam jumlah besar untuk layanan mereka dan jika ratu menyukainya mereka bahkan akan mendapatkan hak istimewa tambahan. Namun ada 3.000 pria bersaing di Oku. Sama seperti perempuan tradisional biasanya, laki-laki akan selalu bersaing tentang hal-hal materialistis.
Unoshin memberitahu Onobu tentang rencananya untuk bergabung dengan Oku. Dia memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Unoshin telah membuat keputusannya dan sebagai ucapan selamat tinggal dia menyodorkan bibirnya. Kemudian dia pergi. Dalam adegan berikutnya, Unoshin bergabung dengan Oku. Pada hari pertamanya, seorang guru memperkenalkan tempat-tempat yang ada di sana. Dan kemudian dia diberitahu bahwa dia termasuk pria berpangkat terendah yang dilatih dengan keras setelah pria berpangkat lebih tinggi, yang kemudian akan dipromosikan jika pelayanannya memuaskan. Tetapi Lady Shogun saat ini adalah seorang gadis berusia 7 tahun, sehingga para pria harus menunggu waktu yang lama untuk bersaing satu sama lain, karena dia masih sangat muda. Saat orientasi, guru dan Unoshin bertemu dengan orang paling kuat di Oku yang bernama Fujinami, di mana hanya ada satu orang yang bisa berada di peringkat itu. Di akhir orientasi, Unoshin diminta untuk tidak pernah membicarakan apapun yang dia lihat atau dia dengar di Oku, dan sudah menjadi tradisi di antara anggota Oku untuk menggertak pendatang baru, di mana mereka mulai mengolok-olok rambut dan pakaian Unoshin. Tetapi dia membela dirinya sendiri, mengajari mereka tentang pentingnya potongan rambutnya untuk samurai. Saat bekerja, Unoshin diberi lebih banyak tugas daripada yang lain, tetapi dia sudah terbiasa bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi suatu hari dia berteman dengan seorang anak pendiam yang harus bekerja dengannya, yang mengatakan bahwa ikan mas di dalam akuarium harus disayangi karena posisinya lebih rendah dari hewan-hewan Oku. Tapi tiba-tiba para pengganggu mendorong Unoshin dan ketika dia membawa makanan. Suatu malam tiba-tiba 3 orang pria menahannya dan mencoba untuk membawa lalanya. Dan kemudian Unoshin pun menggunakan keahliannya untuk menendang pantat mereka dan mengusir mereka. Keesokan harinya dia memberitahu teman kerjanya itu tentang apa yang terjadi. Tapi temannya itu menganggap hal itu hal yang wajar dan mengatakan bahwa normal bagi pria di Oku untuk adu mekanik satu sama lain. Karena Lady Shogun mereka baru berusia 7 tahun dan tidak ada wanita lain yang diizinkan di tempat itu. Jadi mereka mengandalkan satu sama lain untuk memenuhi hasrat mereka. Beberapa dari mereka bahkan memanfaatkan hubungan mereka dengan pejabat tinggi untuk dipromosikan. Anjir. Unoshin terkejut mendengar itu, karena di luar sana wanita bisa saja saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan pria. Sementara di sini para pria harus menyia-nyiakan benihnya untuk sesama pria. Anjir lah. Dia pikir seluruh konsep Oku ini adalah hal yang gak berguna. Tetapi dia menyadari bahwa pikirannya tentang Oku jadi gak penting. Jadi dia gak peduli. Kemudian sore itu Unoshin melihat beberapa pria berkelahi di tempat perkelahian yang biasa disebut dojo, di mana dia menggunakan sapunya untuk melatih gerakannya, dan aksinya itu dilihat oleh Fujinami yang merupakan pria berpangkat paling tinggi itu. Pria itu memuji teknik Unoshin dan memintanya untuk bergabung dengannya dengan yang lain di dojo. Meskipun pria di posisi Unoshin tidak diperbolehkan masuk, Fujinami membuat pengecualian untuknya dan memintanya untuk melawan petarung paling berbakat di dojo itu yang bernama Suruoka, di mana yang lain langsung menertawakan keputusan itu dan berpikir bahwa Unoshin tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Namun mereka terkejut ketika Unoshin tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkannya. Begitu Suruoka kalah, dia menunjukkan kesombongannya dan meremehkan Unoshin karena memiliki bakat yang tidak berguna. Di mana di sana yang terpenting bagi pria adalah menjadi cantik dan memiliki sopan santun. Pada malam hari sebelum tidur, Unoshin memberitahu rekan kerjanya bahwa dia tidak akan menyukai kemegahan di tempat itu. Kemudian teman itu mengatakan bagaimana dia tidak punya uang di luar Oku, di mana dia pernah menikah kemudian bercerai karena tidak memberi istrinya seorang anak setelah beberapa tahun. Oku adalah satu-satunya tempat untuk dia bisa bertahan hidup meskipun dia harus bekerja keras di siang hari dan para pria memanfaatkannya di malam hari. Aduh mas. Hal itu membuat Unoshin menyadari betapa sulitnya bagi pria di luar. Dia miskin tetapi cukup beruntung telah dilahirkan dalam keluarga yang baik. Keesokan harinya berita tentang keberanian Unoshin menyebar ke seluruh Oku yang menyebabkan banyak remaja laki-laki mencoba mengejarnya dan memuji penampilannya. Saat hari mulai gelap, Suruoka datang menemui Unoshin dan menantangnya untuk bertarung lagi demi kehormatannya. Unoshin tidak ingin bersaing dengannya, tetapi harus menuruti perintahnya.
Dan saat pertarungan dimulai, Soroka juga dikalahkan yang membuatnya sangat merasa dipermalukan sehingga dia melakukan hal yang tidak terpikirkan. Dan saat Soroka sekarat, Unoshin menunjukkan belas kasihan dan akhirnya men-COD-nya dengan malaikat menggunakan pedangnya. Keesokan harinya dia ditanya apa yang terjadi di malam hari, dan Unoshin mengatakan kalau dia tidak bertemu Soroka sama sekali, yang membuat pejabat tinggi puas dengan jawabannya. Kemudian mereka melepaskannya. Suatu hari, Lady Shogun yang berusia 7 tahun meninggoy karena sakit dan digantikan dengan shogun baru yang lebih tua, yang merupakan wanita ketat yang bersedia bekerja keras untuk kemajuan masyarakat, tidak seperti shogun sebelumnya yang lebih suka melakukan pekerjaan kecil. Pada hari pertamanya bertugas, dia memecat seorang wanita karena menyuruhnya untuk memakai pakaian yang lebih mewah. Dia nggak ingin para pekerja istana terbiasa dengan perhiasan mewah sementara ekonomi negara runtuh. Keesokan harinya dia pergi ke kota dengan menyamar sebagai orang biasa, yang membuatnya menemukan cara orang-orang menjalani hidup mereka dengan keras. Kebanyakan pria di sana menjadi mas-mas open OB di dalam rumah bordil, seolah-olah itu memang makanan mereka sehari-hari, di mana mereka bekerja sepanjang hari untuk makan sepotong roti di malam hari. Kemudian Lady Shogun melihat seorang anak yang melarikan diri setelah dipukul oleh pemilik rumah bordil. Setelah itu dia membantunya dengan memberinya sepotong kain mahal. Di Oku, kedatangan Lady telah membawa kegembiraan yang luar biasa saat pria mulai mempersiapkan diri dan berharap bisa menarik perhatiannya. Tapi hanya pria kelas atas yang dibawa ke hadapan Lady Shogun, yang membuat Unoshin tidak punya harapan untuk bertemu dengannya. Tapi nggak disangkanya Fujinami mempromosikannya. Mulai keesokan harinya dia menyiapkan gaun yang akan dikenakan, di mana tidak seperti kebanyakan pria yang menggunakan bahan mewah dan desain warna-warni. Unoshin memilih kain hitam sederhana dan desain minimal untuk gaunnya yang dibuat oleh penjahit terampil bernama Sakewa. Dia membuatkan pakaian yang sangat menarik dan Unoshin yang memakainya terlihat menjadi sangat menawan. Unoshin sangat ingin memberi penghargaan kepada penjahit itu, tetapi tidak memiliki apapun yang berharga baginya. Oleh karena itu, Unoshin pun langsung ya itu sebagai hadiah terima kasihnya. Dan seiring berjalannya waktu, keduanya pun menjadi teman dekat. Pada hari upacara, semua orang menertawakannya. Kemudian dia disuruh menundukkan kepalanya di depan Lady Shogun. Jika dia bertanya siapa namanya, berarti Lady Shogun memilihnya sebagai pelamar. Lalu upacara dimulai dan Lady Shogun melakukan perjalanan menuju tahta. Tetapi seorang pria tertawa terbahak-bahak yang membuat perhatiannya teralihkan. Ketika ditanya siapa itu, Unoshin maju. Setelah melihat wajah dan pakaiannya yang sederhana, Lady Shogun menanyakan namanya yang membuat semua orang terkejut. Yang kemudian mereka akan menghabiskan malam bersama keesokan harinya. Kemudian pada hari itu Unoshin diberitahu bahwa karena Lady Shogun masih perawan, dia akan dianggap sebagai elit untuk mengambil keperawanannya. Waduh. Tetapi karena tindakan itu juga merupakan bentuk kejahatan terbesar, di pagi hari dia harus dieksekusi. Unoshin terkejut, tetapi dia kemudian menerima hukuman sebagai takdirnya. Apalagi banyak uang yang akan dikirim ke keluarganya sebagai asuransi sehingga dia tidak perlu mengeluh. Pada saat yang sama, Lady Shogun juga diberitahu tentang aturan ini yang tidak disadari sampai sekarang. Hanya dalam sehari dia menjadi tergila-gila dengan Unoshin dan dia sudah tidak memikirkan tentang pembunuhan itu lagi. Kemudian terlihat Fujinami yang sedang ngobrol dengan guru melalui permainan papan. Ternyata mereka menjebak Unoshin dan dengan sengaja membuatnya memohon di depan Lady Shogun untuk menyingkirkannya. Setelah kematiannya, sang guru berencana untuk merayu Lady Shogun dan menjadi ayah bagi Shogun berikutnya. Sebelum pergi ke ruang adu mekanik, yang bisa dipikirkan Unoshin hanyalah cinta masa kecilnya, yaitu Onobu. Dia membayangkan mengakui perasaannya kepadanya dan hancur karena mereka tidak akan pernah bisa bersama. Setelah itu dia siap dengan riasan dan parfum dan akhirnya bertemu dengan Lady di kamarnya. Dia ngobrol dengannya dan menanyakan nama lengkapnya. Kemudian dia mengatakan bahwa nama aslinya adalah Nobu, yang terdengar sangat mirip dengan Onobu. Unoshin tidak bisa menahan emosi saat menyebut nama kekasihnya. Dengan mata berkaca-kaca dia meminta izin untuk memanggil Lady dengan namanya malam itu. Unoshin bersyukur bahwa dia setidaknya bisa menghabiskan malam terakhir hidupnya dengan seseorang yang memiliki nama kekasihnya. Dan setelah itu keduanya menikmati malam penuh gairah dan kesedihan.
Waduh. Keesokan paginya Unoshin bangun dan diberitahu bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian dia pun disuruh berlutut di depan petugas untuk siap di-COD-kan dengan malaikat, yang membuat teman kerjanya dan juga Sakewa menangis, berduka atas COD-nya dengan malaikat. Keluarganya menerima uang yang sangat banyak dan surat bela sungkawa, tetapi diberitahu bahwa dia meninggoy karena penyakit. Adegan berubah menjadi beberapa bulan kemudian, di mana Onobu tidak melupakan satu-satunya cintanya yang membuatnya menangis karena mengingatnya setiap hari dan sering mengunjungi makamnya. Pada salah satu kunjungan tersebut, dia tidak bisa berkata-kata karena Unoshin berdiri di depannya. Dia hidup dan juga sehat. Dia mengungkapkan bahwa Lady Shogun cukup baik untuk menyelamatkan hidupnya pada hari dia seharusnya dieksekusi. Dia tidak pernah mendukung cara keras istana dan mengirim seorang pria secara rahasia untuk membantunya dan membuatnya tampak seperti dieksekusi. Onobu yang tidak menyangka pun memeluknya dan berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkannya. Di adegan terakhir kita akan melihat Lady Shogun memerintahkan semua pria dari Oku untuk keluar dan menjalani hidup mereka dengan bebas. Dia juga memberi mereka dana awal untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Kepergian mereka harus memastikan akan lebih banyak melahirkan dan mengurangi beban harta kerajaan. Dan filmnya pun tamat. Anjir, ya karena sebuah wabah jadi di sini pria sangat-sangat dicari banyak wanita ya. Tapi ternyata di sini adalah fokus ceritanya adalah cerita tentang Lady Shogun dan mas-mas yang harusnya jadi open OB-nya gitu. Aduh, ada notif pula. Ya pokoknya setinggi apapun tahta yang kita duduki, kita harus tetap melihat orang-orang sekitar kita itu seperti Lady Shogun yang baru itu. Meskipun terlihat keras tapi dia cantik. Waduh, terlihat keras. Maksudnya terlihat galak gitu tapi dia cantik dan enak. Enggak, maksudnya tegas. Dia menentang aturan di negerinya karena itu aturan-aturan yang menyiksa orang banyak dan itu salah gitu cuy. Dan bahkan Unoshin yang tadinya menyerah dengan cintanya bisa kembali berkat kebaikan si Lady Shogun. Oke deh, segitu dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emon undur-undur dan dadah.